Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial penggunaan media pembelajaran interaktif berupa PowerPoint dan sekaligus menjelaskan mengenai materi pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 4 MI. Di sini saya mengambil bab 2 pada semester 2 dengan judul bab yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bisa kita lihat di sini merupakan bagian dari halaman utamanya. Dan di sini terdapat tulisan klik pada ikon petunjuk untuk mengetahui tata cara penggunaan. Nah, agar lebih jelasnya kita lihat petunjuk untuk menggunakan PPT ini dengan mengklik petunjuk. Ada 7 petunjuk penggunaan PowerPoint pada kali ini. Yang pertama, klik beranda untuk kembali ke halaman utama. Yang kedua, ada klik nama di pojok kanan bawah halaman utama untuk melihat perkenalan pembuat PowerPoint dan juga video kali ini. Kemudian klik tujuan untuk melihat tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada klik materi untuk melihat materi. Lalu klik contoh untuk melihat contoh soal. Klik quiz untuk melihat dan mencoba quiz. Dan yang terakhir ada klik rangkuman untuk melihat rangkuman materi. Nah, seperti yang dijelaskan pertama, klik beranda untuk kembali ke halaman utama. Oleh karena itu, kita coba kembali untuk ke halaman utama. Di halaman utama inilah kita bisa melihat tujuan, materi, contoh, kuis, dan juga rangkuman yang telah disebutkan pada petunjuk penggunaan tadi. Yang pertama, kita coba saja yang ada nama di pojok kanan bawah untuk melihat perkenalan dari pembuat video dan PowerPoint kali ini. Halo semuanya, perkenalkan saya Wendika Retno Setiawati, mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4 di UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Sejarah Kebudayaan Islam MISD. Selanjutnya kita kembali ke halaman utama. Nah, selanjutnya kita bisa mencoba untuk melihat tujuan. Kita klik pada ikon tujuan. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini ada 6. Yang pertama, mengetahui latar belakang peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian, yang kedua, mengenal peristiwa Isra Mi'raj. Tujuan yang ketiga yaitu dapat menceritakan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang keempat, dapat menceritakan perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh dan Sidratul Muntaha. Yang kelima, mengetahui kejadian-kejadian dalam Isra Mi'raj. Dan yang keenam atau yang terakhir, tujuannya adalah mengetahui tanggapan masyarakat Makkah terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Kita kembali ke halaman utama lagi dengan mengklik beranda. Kemudian kita bisa mulai untuk melihat materi. Di sini ada 6 materi yang akan dibahas, yaitu latar belakang peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh dan Sidratul Muntaha, kejadian-kejadian dalam Isra Mi'raj dan tanggapan masyarakat Makkah terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama kita coba untuk melihat latar belakang peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya hambatan dan gangguan yang dialami Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahkan agama Islam di kota Makkah. Ketika paman beliau Abu Thalib dan istrinya meninggal dunia, kaum kafir Quraisy berpikir tidak akan ada lagi perlindungan dan pembelaan terhadap Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam di kota Taif, kaum kafir Quraisy menghasut pemimpin dan masyarakat Taif untuk mengusir beliau.
Atas jaminan perlindungan Mut'im bin Adi, akhirnya Nabi Muhammad SAW kembali ke Makkah meneruskan dakwahnya setelah diusir dari Taif. Semakin meningkat lagi ancaman dan rintangan dari kaum kafir Quraisy di kota Makkah. Nabi Muhammad SAW merasakan kesusahan dan kepedihan. Nabi Muhammad SAW yang sedang merasakan kesedihan dan kesusahan akan dihibur dengan melakukan perjalanan Isra Mi'raj, dan Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya secara langsung kepada Nabi Muhammad melalui Isra Mi'raj. Selanjutnya kita kembali ke materi. Kita tidak harus secara runtut untuk melihat materi. Kita bisa memilih yang manapun yang ingin kita pelajari terlebih dahulu. Kita pelajari dulu peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj berasal dari dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Kata Isra memiliki arti perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari, sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Dalam sejarah Islam, yang dimaksud dengan Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Kita kembali lagi pada materi. Selanjutnya kita pilih perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan mengekliknya. Perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Pada malam itu Nabi Muhammad sedang berada khatim dekat Ka'bah. Malaikat Jibril datang menghampiri beliau dan membelah dadanya. Kemudian malaikat Jibril membersihkan dada Rasulullah dengan air Zam-Zam. Kemudian dimasukkan hikmah dan iman yang telah disiapkan dalam bejana emas. Malaikat Jibril mendampingi Rasulullah mengendarai burak menuju Masjidil Aqsa. Selama perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat bermakna. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah sholat 2 rakaat. Selanjutnya kita kembali ke pilihan materi. Kita pilih perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 dan Sidratul Muntaha. Kita klik pada bagian itu. Perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad dimulai dari Masjidil Aqsa naik ke langit dunia. Di langit pertama, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Yang di sebelah kanan kirinya ada hitam-hitam. Yang di kanan merupakan anak cucu Nabi Adam yang ahli surga, sedangkan di kiri adalah ahli neraka. Oleh karena itu, ketika menoleh ke kanan, Nabi Adam akan tersenyum, dan ketika menoleh ke kiri maka akan menangis. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam dan memberi salam kepada mereka. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat bertemu Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di langit ketujuh, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha yang di dalamnya ada 4 sungai. 2 di antaranya adalah sungai di surga, dan 2 lainnya adalah sungai Nil dan Eufrat. Kemudian Nabi Muhammad naik ke Mustawa bertemu dengan Allah. Dalam pertemuan ini diperintahkan umat Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Rasulullah kemudian turun ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam menyarankan untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alasan umat Nabi Muhammad tidak akan sanggup melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Oleh karena itu, Nabi Muhammad kembali menghadap Allah. Akhirnya kewajiban sholat menjadi 5 kali sehari semalam. Dengan membawa perintah berupa sholat fardu 5 waktu sehari semalam, akhirnya Nabi Muhammad dan malaikat Jibril turun ke bumi. Kita kembali pada materi. Kita pilih yang selanjutnya, tanggapan masyarakat Makkah terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Kaum kafir Quraisy tidak mempercayai peristiwa Isra Mi'raj dan menganggap Nabi Muhammad orang gila dan penyebar berita bohong.
Kaum kafir Quraisy menjadikan berita tersebut untuk menghasut masyarakat Makkah untuk menjauhi Nabi Muhammad dan tidak mau menerima ajaran dakwahnya. Namun siasat mereka ternyata tidak berpengaruh kepada kaum muslimin. Mereka mendengar peristiwa Isra Mi'raj menjadi bertambah keimanannya dan ingin semakin dekat mengenal pribadi Rasulullah. Kita kembali pada pilihan materi. Materi yang terakhir, kejadian-kejadian dalam Isra Mi'raj. Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj melihat beberapa kejadian. Di antaranya diperlihatkan wajah-wajah malaikat penjaga neraka, digambarkan memiliki tubuh yang besar dan juga wajah yang garang sehingga siapa saja yang melihat pasti akan merasa ketakutan sepanjang masa. Yang kedua, diperlihatkan orang yang membawa daging yang baik dan di sebelahnya ada daging yang busuk. Daging yang baik itu dibuang dan yang busuk itu diambilnya. Kejadian ini menggambarkan orang yang ketika hidup di dunia sering melakukan zina. Yang ketiga, diperlihatkan orang yang memotong lidahnya sendiri yang kemudian dipasang kembali dan dipotong lagi secara terus-menerus tanpa henti, menggambarkan orang-orang yang ketika di dunia selalu berkata bohong dan selalu memperbincangkan keburukan orang lain. Yang keempat, diperlihatkan orang yang memiliki perut sangat besar, menggambarkan orang ketika hidup di dunia selalu memakan riba. Makanan yang dimakan adalah makanan yang didapat dari cara yang tidak halal. Selanjutnya, kita akan kembali ke materi. Karena sudah semuanya, kita coba kembali ke halaman utama lagi. Kita klik pada beranda. Selanjutnya kita akan coba untuk melihat contoh. Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa disebut A. Isra, B. Mi'raj, C. Ziarah, D. Musafir. Kita bisa mencoba untuk menjawabnya. Nanti kita akan tahu apakah jawaban kita benar atau salah. Yang pertama, kita coba memilih B, Mi'raj. Ternyata salah. Kita kembali lagi ke contoh soal. Lalu kita jawab Isra. Dan ternyata benar. Kita kembali ke halaman utama. Kita akan mencoba kuis. Soalnya, Nabi yang menyuruh Rasulullah untuk meminta keringanan kepada Allah adalah A. Nabi Adam alaihissalam, B. Yusuf alaihissalam, C. Ibrahim alaihissalam, dan D. Musa alaihissalam. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang menyuruh Rasulullah untuk meminta keringanan kepada Allah adalah Nabi Musa. Ya, jawabannya benar. Kita kembali ke beranda atau halaman utama. Kita akan melihat rangkuman dari materi pada hari ini. Rangkumannya yang pertama, peristiwa Isra Mi'raj dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya hambatan dan gangguan yang dialami Nabi Muhammad dalam mendakwahkan agama Islam di kota Mekah. Yang kedua, Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Yang ketiga, dalam peristiwa Isra Mi'raj umat Islam mendapat perintah sholat fardu 5 kali sehari semalam. Rasulullah diperlihatkan beberapa kejadian dalam perjalanan Isra Mi'raj. Yang kelima, kaum kafir Quraisy tidak mempercayai Isra Mi'raj dan yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj adalah Abu Bakar. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.